Apa sikap kita ketika orang lain hadir dalam hidup kita? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi rupanya tidak mudah kalau didekati dan dijelaskan dalam perspektif filsafat. Filsafat seringkali dimengerti sebagai bagaimana ego atau diri kita memahami tentang orang lain. Apa yang kita mengerti tentang orang lain itu bertitik tolak dari ego atau dari aku. Aku memahami orang lain. Nah, ketika aku yang memahami orang lain itu menjadi titik tolak, titik berangkat, maka tanpa sadar sebetulnya kita menjadikan diri kita sebagai ukuran, diri kita sebagai standar menilai orang lain yang datang kepada kita. Itulah filsafat barat yang sering diformulasikan secara sederhana sebagai ego cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Pandangan Descartes ini sebetulnya bermula ketika ia bertanya tentang bagaimana kita harus bersikap terhadap orang yang datang kepada kita. Descartes menjawab, orang lain itu saya pahami, saya mengerti dengan bertolak dari aku. Akibatnya, standar ukuran untuk menilai orang lain dimulai dari diri sendiri. Dan tanpa sadar kita menjadi orang yang menghakimi karena menilai orang lain tidak sesuai dengan standar yang kita miliki, dengan ukuran yang kita punyai. Nah, disinilah banyak upaya untuk melakukan kritik, termasuk evaluasi terhadap bagaimana kita harus menilai orang lain yang datang kepada kita. Apakah cukup fair ketika kita menilai orang lain dengan standar diri kita sendiri? Apakah cukup tepat ketika kita bersikap pada hidup orang lain, kita menjadi orang yang melihat bahwa diri kita adalah ukuran bagi orang yang datang kepada kita. Penghakiman terhadap orang lain, sikap menganggap orang lain tidak sempurna seperti kita, bahkan kita sering kali jatuh dalam penghakiman pada orang lain. Itu adalah bagian dari kisah di balik semangat yang diperkenalkan oleh sejarah filsafat barat dengan terminologi ego cogito ergo sum. Evaluasi dilakukan misalnya oleh seorang yang bernama Levinas. Ia mengatakan bahwa standar kita menilai orang lain itu bukan diri kita, tetapi orang lain yang berasal dari luar diri kita. Karena itu setiap kita berjumpa dengan orang lain, maka orang lain harus diposisikan sebagai peristiwa etis. Kehadiran orang lain itu dianggap sebagai kejadian etis yang menuntut respon positif, bukan menilai apalagi menghakimi, tetapi justru kita mau mengenal lebih jauh, mau mendalami, mengerti, memahami orang lain menurut konteks hidupnya, bukan berdasarkan standar dan ukuran kita. Nah, disinilah Levinas memperkenalkan terminologi ego respondeo ergo sum. Jadi ketika kita bertemu orang lain adalah peristiwa etis, maka
sikap kita adalah bertanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah respon etis terhadap kehadiran orang lain dalam hidup kita. Dalam konteks ini, Levinas misalnya memperkenalkan sebuah pandangan baru bahwa filsafat itu pertama-tama harus dimengerti sebagai etika. Etika tentang orang lain yang datang dalam hidup kita. Orang lain yang datang dalam hidup kita bukan orang lain yang kita lihat sebagai ancaman, sebagai musuh, tetapi justru memanggil kita untuk bertanggung jawab pada hidup orang lain. Mengapa? Karena kehadiran orang lain itu sekaligus the other yang besar, sebagai kehadiran dari Tuhan sendiri yang hendak menghadirkan kebaikannya dalam hidup kita. Memang benar bahwa Levinas menantang kita untuk bersikap positif, sementara kita tahu bahwa ada banyak orang yang punya kepentingan yang tidak baik, yang negatif, yang jahat dalam hidup kita. Tetapi Levinas mau mengingatkan kepada kita, laku pertama kita yang sangat primordial itu justru adalah laku yang baik, berpikir positif, bahwa nanti ada banyak kepentingan yang orang lain miliki terhadap kita. Itu adalah sebuah catatan untuk juga kita bersikap penuh tanggung jawab agar orang lain itu mengalami transformasi hidup lewat cara hidup kita yang memperlakukan orang lain dengan baik. Selamat bertanggung jawab dalam hidup orang lain. Itulah filsafat sebagai